Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Sri Muljani, calon guru penggerak dari SMK Negeri 4 Kota Serang. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk bisa menjadi anggota calon guru penggerak pada angkatan ke-6 ini. Sangat luar biasa saya mempelajari dari mulai pendahuluan sampai dengan modul 1 ini. Walaupun mungkin istilah-istilah yang ada di modul ini sering didengar sejak saya mengajar di tahun 2004 selesai saya kuliah, bahwa anak itu harus dididik dengan sesuai dengan kemampuannya, bahwa anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, maka perlakuan berbeda-beda. Namun setelah saya mempelajari dari awal sampai modul 1 ini, betapa ini adalah dasarnya gitu ya. Jadi ketika kemarin itu saya menerima teori-teori itu sudah di atasnya, tetapi ini dimulai dari dasarnya. Dari kebangkitan pendidikan Indonesia, perubahan radikal di tahun 1922 dengan adanya Taman Siswa, kemudian istilah-istilah yang mendasar dan mendalam bahwa pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Artinya bahwa anak ini sudah memiliki kodratnya, yang dijelaskan bahwa anak ini memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, baru saya pahami, oh maksudnya yang selama ini saya pahami bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda, bahwa anak ini memiliki kecerdasan yang berbeda, memiliki potensi yang berbeda. Ini yang disebut dengan kodrat alam gitu ya. Kodrat alam ini adalah bawaan, pemberian dari Sang Pencipta. Jadi tugas guru terutama dalam hal pendidikan adalah menuntun mereka menuju menentukan kodratnya sehingga mereka itu mencapai hal yang diinginkan, selamat dan bahagia. Adalah tujuan setiap orang, setiap insan bahwa kehidupan yang selamat dan bahagia. Ini sungguh luar biasa. Jadi, saya mau mempelajari modul 1 ini itu dari dasarnya, sarinya. Jadi setiap perkataan, setiap dari pidato-pidato Ki Hajar Dewantara itu semuanya mengandung makna yang dalam. Nah, ketika seperti ini semakin menyadarkan saya bahwa begitu mulianya tugas guru, bahwa dia harus menuntun, menunjukkan bahwa pendidikan itu untuk menyemai benih, di mana benih itu ada yang bagus, ada yang tidak. Di mana ketika benih yang bagus akan tumbuh semakin bagus, benih yang kurang bagus setelah terdidik, maka dia tidak begitu buruk-buruk amat. Nah, ini sungguh luar biasa. Pepatah pernyataan Ki Hajar Dewantara tentang engar sosung tulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani ini adalah inti menurut saya. Inti dari pendidikan itu sendiri, bahwa seorang guru itu harus memberikan contoh, motivasi, kemudian mendorong gitu ya, tidak merasa tersaingi dengan kemampuan siswanya. Nah, dari situ bahwa pengajaran itu bagian dari pendidikan itu sendiri. Pengajaran itu hanya menambahkan, jadi menambahkan ilmu supaya kodrat yang dimiliki anak itu berubah menjadi baik, menemukan kodratnya, mencapai bahagia. Nah, sungguh luar biasa. Jadi ketika saya sudah mempelajari ini, di bagian ada konsep trikon yang saya pahami bahwa ternyata perubahan itu tidak begitu serta-merta, tetapi di sana perlu kontinuitas. Jadi ketika kita memberikan suatu contoh, itu tidak hanya sesekali saja, tetapi itu akan berkelanjutan. Karena contoh yang baik dengan kelanjutan yang baik maka akan menjadi habit, akan menjadi karakter. Jadi kita tidak bisa memberikan contoh hanya sekali saja. Maka asas trikon yang pertama, kontinuitas itu betapa bahwa kesinambungan pendidikan itu tidak boleh hanya sekali aja, ada pada satu momen saja. Kemudian ada istilah konvergensi. Pada titik ini bahwa apa yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara itu tidak bersifat moderat ya. Artinya
tadi balik lagi pada kodrat zamannya. Artinya kita tidak menutup kemungkinan bahwa teori pendidikan maupun penelitian itu berubah. Maka di sana pendidikan itu juga harus siap berubah untuk mencapai kodratnya manusia. Kemudian konsentris bahwa berpusat pada diri. Jadi perubahan itu tidak mungkin akan terjadi manakala sang pembawa perubahan itu tidak berubah. Nah, begitu ini sungguh bagi diri saya bahwa kita tidak mungkin memberikan perubahan manakala diri kita tidak berubah. Jadi ketika kita hanya mengomongin saja dalam arti teoritis, maka itu tidak akan sampai menuju pada titik kodrat dari siswa kita, yaitu titik kodrat bahwa anak itu memiliki mm, perbedaan yang bermacam-macam. Karena bahwa sesuatu yang disampaikan hati itu akan sampai ke hati. Maka dari situ, perubahan apa? Tentu dengan setelah mempelajari modul ini, ada sesuatu yang luar biasa bagi diri saya bahwa, oh, sebagai guru ini ada misi yang luar biasa, misi suci begitu ya, merubah seseorang menjadi bahagia ininya. Karena setiap orang itu pasti memiliki tujuan akhir dari semua itu adalah kebahagiaan. Maka dari situ, contoh itu adalah yang utama. Jadi setidaknya ketika kemarin saya tidak ya apa menurut kebiasaan saja yang di situ masih rata-rata. Berarti di sini saya harus memberikan contoh. Ketika saya hanya ngomong saja tetapi tidak memberi contoh, maka ada ganjalan dalam diri saya. Nah, maka setelah mempelajari ini, salah satu yang saya terapkan bahwa siswa itu memiliki kodrat alam. Kodrat alam itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa siswa harus mengenal siapa Tuhannya. Karena murid saya rata-rata semua muslim, maka yang rata-rata sholatnya ditinggalkan, maka di sini saya memulai dari hal itu. Inilah perubahan kecil yang saya mulai. Jadi saya buatkan Google Form untuk cek setiap harinya 5 kali sehari siapa-siapa. Kebaikan itu harus dipaksakan untuk menjadikan sesuatu kebiasaan dan menjadi karakter. Itulah salah satu yang saya terapkan setelah mempelajari ini. Kemudian dalam sisi lain refleksi. Kalau dalam pengajaran di sini bahwa setiap habis pengajaran ada refleksi, setiap ada pengajaran, pertemuan dengan instruktur maupun diskusi, refleksi. Ini pun saya terapkan dalam pembelajaran. Sungguh luar biasa. Saya sangat bahagia bisa bergabung di peserta calon guru penggerak. Semoga di pembelajaran yang seterusnya semakin banyak ilmu yang saya dapat, semakin banyak pula saya menerapkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.